seorang istri tidak taat kepada suaminya, misalnya sulitnya pakai kerudung, kan ingatkan berkali-kali, enggak melakukan aja gitu. Nah, Apa yang harus dilakukan? Masya Allah. Iya jemaah, ini bicara menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bagaimana istri yang tidak nurut? Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nisa ayat 35, "Fa in khiftum syiqaq wallati takhafuna nusyuzahunna." Dan istri-istri yang kalian takut dia itu nggak nurut, nggak taat. Apa yang harus dilakukan suami? Ada 3 tahapan. Yang pertama, fa'idhuhunna. Kasih nasihat. Tadi dikatakan dudukkan istrinya. Dan suami ini kalau ngasih nasihat istri, hendaklah nasihat itu dibungkus sama cinta. Karena kadang-kala suami ngasih nasihatnya marah-marah gitu loh. Rasul SAW ketika hendak memberikan nasihat kepada sahabatnya yang namanya Mu'ad, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbu." Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta sama engkau. Jadi ucapan cinta ini membuka hati orang yang akan dinasihati. Tapi kalau nasihatnya demi Allah aku nggak suka sama engkau, sudah nggak mau dengar dia gitu loh. Tapi mulai dengan cinta memberikan nasihat kepada istri. Kemudian cari waktu yang tepat. Kalau istri nggak mau, coba dilihat masalahnya di mana. Kadangkala masalahnya itu di iman, bukan masalah di hukum. Orang banyak tahu hukum tapi melanggar hukum. Masalahnya dia belum kuat keimanannya. Tugas suami bagaimana menumbuhkan keimanannya dahulu di istri, setelah itu diingatkan kembali sama hukum ini. Ini loh Allah yang nyuruh, bukan aku. Itu mungkin akan menumbuhkan keimanan istri. Salah satu yang menumbuhkan keimanan adalah umpamanya ziarah kubur. Maka bapak-bapak nih kalau istrinya minta ini, minta itu, bismillah, bawa ke mobilnya, bawa ke kuburan. Salah satunya untuk mengingat akhirat gitu loh, supaya dia ingat sama akhirat gitu loh. Itu tujuannya. Kemudian kalau nggak mau Ustaz, sudah usaha sudah maksimal, suami juga udah berdoa Ustaz, istri nggak mau. Yang kedua, pisah ranjang. Kata Allah, wahjuruhunna fil madaji'. Pisah ranjang sama istrinya. Seorang perempuan itu ketika suaminya nggak mau menggaulin dia, maka dia akan berpikir, oh suamiku serius ini. Tapi kalau pagi dikasih nasihat, malam dikumpulin, suamiku butuh sama aku. Jadi nasihatnya itu mentah gitu loh. Jadi nasihatnya itu mentah. Makanya Allah ini Masya Allah ya. Ketika Allah memberikan seperti itu. Karena ini memang untuk menunjukkan keseriusan. Bisa ranjang. Nabi SAW sebulan gak digaulin istri. Ditinggalkan. Setelah sebulan, kasih nasihat lagi. Gimana engkau milih Allah atau engkau milih kehidupan dunia? Suami serius gitu. Untuk yang ketiga memang Allah mengatakan wadribuhunna. Kalau nggak mampu, mungkin dipukul mereka. Kalau memukul memang ada manfaatnya. Kalau nggak ada, kayak sekarang ini, antum di penjara, KDRT mukul istri, maka nggak boleh. Dan memukul istri, kalau ada suami yang memukul istri dengan dalih ayat ini, boleh sebenarnya. Tapi memukul yang tidak melukai. Memukul yang tidak mematahkan. Dan tidak boleh memukul wajah. Mungkin jarinya dipukul ya. Ketika suami yang baik, kemudian dia menyentil tangan istrinya. Itu sang istri tahu, oh suamiku benar-benar marah sama aku. Tapi kalau sudah biasanya, nggak ada pengaruh sama dia. Jadi mungkin seperti itu cara suami untuk menasehati istri ya. Kemudian juga kadang-kala kita perlu membawa istri kita itu ke tempat pengajian. Jadi suami itu tuntun. Katakan kepada istrinya, istriku aku ini gak punya ilmu, aku gak pernah mondok, gak pernah apa. Tapi kalau aku ditanya sama Allah nanti, apakah aku sudah ajarkan tentang urusan Allah kepadamu? Aku bisa jawab, aku sudah bawa engkau ke majelis ilmu ini. Yuk kita dengar bersama. Itu menjadi salah satu sarana untuk ngajarin istri kita. Soalnya banyak perempuan kalau suaminya ngasih tahu gak percaya sama suaminya dia. Iya, walaupun suaminya ustadz pun nggak percaya, tapi kalau ustadz yang nyampaikan kadang-kadang baru mau dengar ya gitu kan. Hada wallahu a'lam bishawab.